pernyataan berkaitan dengan satu isu yang menurut pandangan saya memerlukan klarifikasi dan penjelasan agar isu itu tidak berkembang ke sana kemari dan kemudian menimbulkan persepsi yang keliru dari rakyat Indonesia. Ini berkaitan dengan pencetakan uang di negara sahabat. Oleh karena itu, mendampingi saya adalah yang mewakili Gubernur Bank Indonesia karena Gubernur BI sedang berada di luar kota. Dalam hal ini diwakili oleh Deputi Gubernur Senior Bapak Mirza Aditya Suara, dan kemudian karena Menteri Keuangan juga sedang di luar kota, diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Saudara Marwanto. Sebenarnya saudara-saudara, konsentrasi dan tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia sekarang ini adalah memantau pengamanan dan pelayanan mudik lebaran. Karena ada 30 juta orang, kurang lebih, saudara-saudara kita tengah melaksanakan mudik lebaran di berbagai wilayah di Indonesia. Tadi siang saya berkomunikasi dengan Kapolri yang sekarang sedang berada di jalur selatan, ikut mengendalikan jalannya operasi pengamanan mudik lebaran. Alhamdulillah hingga saat ini pada prinsipnya mudik lebaran saudara-saudara kita itu dapat dikelola dengan baik. Tidak ada sesuatu yang sangat menonjol dalam arti buruk. Tentu sebagaimana biasanya di sana sini ada masalah-masalah yang juga terus diatasi dan dicarikan solusinya. Kemudian yang kedua, saya juga tentu berkewajiban untuk memastikan proses pemilihan presiden tahun 2014 ini bisa dituntaskan sehingga 20 Oktober nanti berlangsung suksesi kepemimpinan secara damai dan demokratis. Saudara mengetahui bahwa pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Muhammad Hatta Rajasa membawa perselisihan hasil penghitungan suara KPU itu ke Mahkamah Konstitusi. Tentu saya dan semua pihak harus mengawalnya agar sekali lagi semuanya berlangsung dengan baik. Perhatian yang ketiga, saya juga terus mengikuti perkembangan situasi di jalur Gaza, Palestina. Karena saya melihat langsung melalui tayangan televisi, baik nasional maupun internasional, krisis kemanusiaan itu sudah melampaui batas kepatutannya. Hari ini saya menulis surat terbuka yang saya tujukan kepada para pemimpin sedunia dan telah dimuat di koran The Straits Times. Saya kira saudara bisa mengakses dalam versi bahasa Indonesia, telah saya rilis di Facebook SBY. Kita ingin tragedi kemanusiaan itu segera bisa diakhiri, gencatan senjata bisa segera diberlakukan. Kita tidak tegak melihat kaum perempuan, anak-anak, dan golongan lanjut usia menjadi korban, baik meninggal ataupun luka-luka, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa. Sedangkan perhatian yang keempat sebagai presiden pada masa libur bersama ini adalah mengikuti proses investigasi
jatuhnya pesawat terbang Malaysia MH17 karena ada 14 warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban. Kita ingin investigasinya berlangsung dengan baik, kemudian setelah diidentifikasi dengan benar, jenazah warga negara kita itu bisa diserahkan pada sanak keluarganya. Itulah 4 hal yang menjadi prioritas perhatian dan tugas saya selaku Presiden sekarang ini. Namun, kembali kita dikejutkan oleh sebuah berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks dan kemudian dilansir atau diberitakan ulang oleh national.shindonews.com. Saya akan bacakan pointes ataupun butir-butir penting yang diberitakan oleh shindonews.com itu yang diambil dari Wikileaks. Dan sayang, shindonews.com tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap saya, padahal isu itu sangat sensitif. Ini memerlukan pengertian bersama. Nah, kalau shindonews.com punya etikat baik sesuai dengan kode etik jurnalistik, maka bagus kalau sebelum dilepas ke masyarakat luas ada komunikasi atau klarifikasi atau mendapatkan penjelasan dari saya. Tapi itu sudah terjadi. Apa yang diberitakan oleh shindonews.com yang mengambil berita dari Wikileaks, ya, judulnya pun seram, ungkap dugaan korupsi, Wikileaks sebut SBY dan Mega. Disebutkan beberapa kalimat di situ. Situs anti kerahasiaan Wikileaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ikut disebut Wikileaks. Menurut dokumen Wikileaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi-juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh dan pemimpin Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu. Dikatakan lebih lanjut oleh shindonews.com, perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional Australia untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini oleh siapa saja. Tujuannya untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia. Begitu yang diungkapkan. Wikileaks juga menyebut ada 17 individu dalam kasus itu, tentu di seluruh Asia, negara-negara yang disebut-sebut. Saudara-saudara, berita seperti ini saya tahu cepat beredar dan kemudian karena sangat sensitif dan menyangkut kehormatan dan harga diri baik Ibu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Republik Indonesia, maupun saya sendiri, maka saya mengambil keputusan tadi pagi untuk melakukan sesuatu, bertindak, dan kemudian mengeluarkan pernyataan yang alhamdulillah bisa kita laksanakan sekarang ini. Dan terima kasih atas kesediaan teman-teman wartawan untuk meneruskan apa yang ingin saya sampaikan ini kepada saudara-saudara kita rakyat Indonesia. Karena yang jelas pemberitaan Wikileaks dan shindonews.com itu saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri. Juga menimbulkan spekulasi, kecurigaan, bisa-bisa fitnah nanti terhadap baik Ibu Mega maupun saya. Saya katakan tadi,
setiap saya mengeluarkan pernyataan haruslah berangkat dari fakta, keterangan, dan informasi yang lengkap. Oleh karena itulah, sejak tadi pagi saya bekerja untuk mendapatkan informasi dan keterangan itu. Dan karena saya anggap sudah cukup, maka insya Allah akan segera saya sampaikan. Saya berharap pernyataan saya ini didengar oleh Wikileaks, dimanapun Wikileaks berada, oleh sindonews.com, pimpinan-pimpinannya dan juga wartawannya, oleh pemerintah dan otoritas Australia, dan bahkan saya juga berharap didengar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena saya ingin segala sesuatunya terang benderang di negeri ini. Semangat kita sama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena diberitakan seolah-olah ada korupsi, saya berharap saudara-saudara kita yang ada di KPK juga bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Saudara-saudara, saya telah mendapatkan penjelasan, keterangan dan informasi dari sejumlah pihak, antara lain Gubernur Bank Indonesia, Saudara Agus Martowardoyo, melalui telepon. Yang kedua, Menteri Keuangan, Saudara Hatip Basri, melalui telepon. Kemudian Kapolri. Esensi atau rangkuman penjelasan baik Gubernur Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, memang benar Indonesia pernah mencetak uang di Australia. Dilaksanakan pada tahun 1999. Yang mencetak dikatakan adalah NPA, Note Printing Australia, dan organisasi itu berada dalam naungan Bank Sentral Australia. Yang dicetak pada tahun 1999 itu adalah 550 juta lembar dengan pecahan 100.000 rupiah. Saya ulangi, 550 juta lembar pecahan 100.000 rupiah. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, keputusan, kebijakan, pengawasan, dan kewenangan untuk mencetak uang itu, termasuk mencetak uang di Australia pada tahun 1999 itu, ada pada Bank Indonesia, bukan pada pemerintah, bukan pada presiden. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal itu memang menjadi kewenangan Bank Indonesia serta menjadi tugas Bank Indonesia atas dasar atau sesuai dengan Undang-Undang BI dan peraturan yang berlaku bagi Bank Indonesia. Itu yang ketiga, ada landasan hukumnya, ada legal basisnya. Sedangkan yang keempat, sebenarnya baik Ibu Megawati maupun saya sendiri tahun 1999 itu belum menjadi presiden. Tetapi poin saya adalah, ya memang itu kewenangan BI. Jadi siapapun presidennya pada tahun 1999 itu, atau pada saat uang itu dicetak di Australia, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, ataupun mengeluarkan perintah-perintah presiden. Dengan demikian, dengan 4 fakta dan hal penting itu, berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks, yang diamplifikasi oleh
sindonews.com tentu sesuatu yang menyakitkan. Saudara-saudara, saya juga mengikuti apa yang sedang dilaksanakan di Australia. Menteri Luar Negeri telah melaporkan kepada saya setelah berkomunikasi dengan duta besar kita di Canberra maupun duta besar Australia yang ada di Indonesia. Dan atas penjelasan yang disampaikan kepada saya tersebut, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya justru berharap, saya meminta kepada pemerintah dan otoritas Australia untuk pertama membuka dan mengungkap seterang mungkin penegakan hukum itu. Jangan ditutup-tutupi. Dua, kalau ada elemen di Indonesia, misalnya siapa yang dianggap terlibat pada penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pencetakan uang itu, tolong juga diungkap, ditunjuk, dan nantinya diusut siapa orang itu. Kalau dianggap melanggar hukum, apa kasus dan pelanggaran hukumnya. Dan saya justru berharap kalau memang ada, bekerja samalah dengan KPK Indonesia. Bekerja samalah dengan KPK Indonesia. Yang ketiga, jangan justru pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dan statement yang kemudian malah menimbulkan kecurigaan ataupun tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia. Contohnya disebut mantan Presiden Megawati dan saya sendiri, ataupun siapapun. Justru kebijakan seolah-olah jangan melibatkan pihak-pihak di luar Australia, itulah yang saya tidak menghendaki. Karena menimbulkan kecurigaan di Indonesia dan tentunya juga di negara-negara lain di Asia. Yang keempat, oleh karenanya saya minta Australia segera mengeluarkan statement yang terang, ya, agar nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri tidak dicemarkan, agar tidak ada kecurigaan terhadap pejabat Indonesia lainnya. Dan itu penting, kita ingin dengar langsung dari Australia. Kemudian yang kelima, ini menggarisbawahi, jika memang ada warga negara Indonesia yang terlibat, mari kita tegakkan hukum secara bersama. Indonesia, seperti juga Australia, adalah negara hukum. Kami menghormati hukum. Indonesia sekarang ini tengah melaksanakan kampanye pemberantasan korupsi yang agresif tanpa pandang bulu. Jadi kalau memang ada yang dianggap terlibat, ungkap, usut, dan proses secara hukum. Mari kita bekerja sama. Yang penting terang, sebutkan siapa. Kalau memang Australia mengatakan, saya dengar yang diberitakan Wikileaks tidak benar, tidak akurat, tidak diklarifikasi, tidak diverifikasi, ya bicaralah Australia. Jangan diam, karena kalau diam itu menimbulkan spekulasi baru di Indonesia yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Itulah yang ingin saya sampaikan saudara-saudara, dan karena sekali lagi kewenangan dan tugas untuk melakukan pencetakan uang itu berada di tangan Bank Indonesia, saya berpesan kepada saudara Deputi Gubernur Senior tadi agar pada saat yang tepat
Gubernur Bank Indonesia bisa memberikan penjelasan yang lebih lengkap, lebih rinci, dan lebih teknis. Sekali lagi kita ingin transparansi kita junjung bersama, tegakkan kebenaran, karena dengan menegakkan kebenaran kita akan mendapatkan keadilan. Jangan orang-orang yang tidak tahu menau, yang tidak berdosa, mendapatkan pencemaran nama baiknya, sehingga keadilan tidak tegak. Itulah pesan dan harapan saya selaku Presiden Republik Indonesia kepada kita semua, termasuk Australia. Dengan demikian, kami akan terus mengemban tugas sampai akhir penugasan kami dengan baik, tanpa ada persepsi yang tidak baik, kecurigaan, apalagi fitnah-fitnah baru yang dijatuhkan kepada saya, juga kepada Ibu Megawati, atau kepada siapapun. Saudara-saudara, itulah yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.